Selamat pagi saudara, salam sejahtera dan selamat beribadah untuk kita semua. Limpah ucapan syukur kita karena kasih setia Tuhan tak pernah habisnya dalam kehidupan kita. Mari saudara, kita siapkan hati kita. Kesempatan demi kesempatan Tuhan boleh nyatakan untuk kita menikmati kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan, kasih setianya. Kita tidak bisa membalas semua itu selain kita memuji menyembah Tuhan. Biarlah kita persiapkan hati pikiran kita untuk lebih lagi dalam Tuhan. Kita mengundang hadiratnya. Biarlah hadiratnya memenuhi tempat ini, terlebih memenuhi hati kita. Sebab tidak ada yang lebih indah saudara selain kita merasakan hadirat Tuhan, menikmati kebaikan Tuhan, lawatan Tuhan. Mari bersama saudara saya ajak kita sekalian fokuskan hatimu, pikiranmu, buka hatimu. Biarlah Roh Tuhan bekerja dalam hati kita saat ini. Biarlah Dia bertata di atas pujian penyembahan kita. Kita merasa tenang, kita merasa ketika kita menyembah Dia. Angkat hati semakin hidupmu di hadapan Tuhan. Saat ku menyembah, saat ku biarlah Roh bekerja, kuasa Tuhan bekerja. Saat ku Yesus memujimu, kau bertata di atas pujian. Kuasa Tuhan kita
Kami mau menikmati kemuliaan-Mu. Karena itu Tuhan, di pagi ini kami mau menyerahkan hati kami. Kami mau menyerahkan pikiran kami. Kami mau menyerahkan segenap hidup kami, agar kami benar-benar menikmati kemuliaan-Mu. Karena satu tujuan kami, Tuhan, kami ingin menyenangkan hati-Mu, dan kami ingin hidup dalam perkenanan-Mu. Dan saat ini Tuhan, kami jemaat Hosana berkumpul di tempat ini, ingin menikmati Engkau, ingin mendengar suara kebenaran-Mu, untuk menata kami, mengarah kami kepada seluruh kebenaran-Mu, agar kami hidup benar-benar menjadi pribadi yang taat di hadapan-Mu. Kami sadar Tuhan, kami masih dalam kedegingan, tapi kami tidak mau dikuasai kedegingan yang membawa kami ke kebinasaan. Kami mau hidup seturut dengan Roh-Mu, Roh Kudus-Mu yang bekerja di dalam hati dan pikiran kami, agar kami Tuhan, ketika kami hidup, kami mau memancarkan kemuliaan demi kemuliaan-Mu, sehingga Tuhan, rencana-Mu yang Kau rancangkan dalam kehidupan kami digenapi. Untuk itu Tuhan, segala kedegingan kami mau matikan di dalam kuasa salib-Mu. Kami mau Roh Kudus-Mu hidup di dalam roh kami, agar kami terus Tuhan menikmati Engkau dan melihat kebaikan-Mu Tuhan dalam kehidupan kami. Dan setiap kedegingan kami Tuhan yang menolak kebenaran-Mu, kami matikan di dalam nama Yesus. Karena itu Tuhan, hidupkanlah Roh Kudus-Mu di dalam roh kami, agar apapun kebenaran-Mu Tuhan, apapun ibadah yang sejati yang berkenan kepada-Mu, itu menghidupkan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Ampuni kami Tuhan, kuduskan kami di hadapan hadirat-Mu. Dan saat ini Tuhan, kami ingin benar-benar memiliki ibadah yang indah di hadapan-Mu. Untuk itu urapi hamba pujian-Mu Tuhan, pimpin dia dengan kuasa hikmat-Mu, agar di dalam setiap pujian dinaikkan ada kuasa penyembahan yang menyenangkan hati. Berkati dan urapi pemain musik, singer, LCD, bahkan hamba-Mu yang menyampaikan kebenaran firman. Dan pagi ini Tuhan, sebelum lebih jauh kami masuk ke dalam ibadah kami mau tunduk di bawah otoritas kami. Kami mau tunduk di bawah pimpinan Roh Kudus, sehingga kami benar-benar menikmati hadirat. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Setiap kuasa kegelapan, kuasa iblis yang memerongrong kami dari permasalahan hidup kedegingan, kami tolak dalam nama Yesus. Dan kami percaya ibadah kami ada dalam pimpinan, dan Engkau Yesus Raja kami bertakhta di atas pujian kami. Terima kasih Tuhan Yesus,
Kami buka ibadah kami pada pagi hari ini di dalam satu nama yang ajaib dan penuh kuasa, nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Haleluya, puji nama Tuhan. Salam saudara. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik? Amin. Biarlah sukacita Tuhan mengalir di dalam setiap hidup kita saat ini. Dan saya beri salam kiri kanan saudara. Katakan kasih Tuhan tiada berkesudahan.
Roh-Mu. Kemana kami pergi selain di dalam Engkau Tuhan? Ketika kami tak berdaya pun, hanya Engkau yang kami miliki. Begitu besar pengorbanan Tuhan untuk setiap hidup kami, menebus dosa kami Tuhan. Kami tidak bisa membalas segala kebaikan Tuhan. Begitu besarnya kasih-Mu. Haleluya, Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Engkau sungguh mulia Tuhan. Kemanakah aku dapat pergi menjauhi Roh-Mu yang suci? Kau sahabat dan Kau bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu sebelumnya. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau firman tentang-Mu. Tak terselami bagiku. Sungguh Amen.
Pakai kami hamba-Mu menjadi berkat buat anak-anak sekolah minggu. Dan biarlah mereka terus terpelihara, terberkati oleh Tuhan sendiri. Di dalam nama Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Betapa luar biasa karya-Mu dalam hidup kami, betapa indah rancangan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Itu sebabnya dalam segala kondisi, dalam segala perkara, kami terus bergantung, berharap dan belajar mengandalkan Tuhan. Dan hari ini kembali kami ada di tempat ini, di dalam rumah-Mu, di dalam gereja-Mu Tuhan. Kami rindu jumpa Tuhan lebih intim lagi, lebih dalam lagi. Melalui firman-Mu, mari Tuhan lengkapi sukacita kami, berkati kami semua. Nyatakan maksud isi hati Tuhan bagi kami, agar hidup kami senantiasa adalah hidup yang sepadan dengan kehendak-Mu, hidup yang berkenan, hidup yang indah di dalam Tuhan. Dan hamba tunduk di bawah otoritas-Mu Tuhan, belajar menyampaikan firman-Mu, dan biarlah semua jadi menurut kehendak Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Kembali silakan duduk Bapak Ibu. Baik semua. Amin. Puji Tuhan. Mari kita luangkan waktu 30-45 menit ke depan. Kita mau belajar firman Tuhan, kita mau merenungkan firman Tuhan, kita mau belajar memahami apa yang ingin Tuhan sampaikan, apa yang ingin Tuhan nyatakan dalam setiap kehidupan kita hari-hari ini. Baik Bapak Ibu, menyingkat waktu, pagi hari ini saya sudah siapkan suatu tema, dan saya coba memberi tema renungan saya pagi hari ini, firman Tuhan, batas kekuatan. Bapak Ibu, kalau saudara tentu yang usianya di atas 45 tahun, ya kurang lebih ya, tentu tidak asing lagi di era tahun 80, bahkan mulai dari akhir 70-an, 80, itu ada seorang pemuda yang bernama Cassius Marcellus Clay Jr. Pernah dengar nama itu? Kayaknya dia orang Pitak.
Cassius Marcellus Clay Jr. Itu nama yang disematkan oleh kedua orang tuanya di saat dia lahir tanggal 17 Januari 1942 dan meninggal pada tanggal 3 Juni 2016. Kalau mungkin nama yang tadi saya katakan, sampaikan, mungkin kita agak sulit menerka siapa dia. Tapi kalau saudara penggemar olahraga tinju, saudara pasti tahu siapa kira-kira? Muhammad Ali. Nah, seorang petinju legendaris di abad 20, dan kalau saya lihat di Wikipedia, belum ada seorang petinju yang mampu menyamai rekor. Artinya dalam berbagai perspektif seorang petinju, banyak yang menilai, banyak yang menempatkan Muhammad Ali salah satu dari legend ya, petinju legend yang pernah ada di dunia ini. Dan dia hebat, masih di usia 22 tahun dia sudah merebut gelar juara dunia tinju kelas berat. 22 tahun loh, sangat muda. Saya ingat 22 tahun saya di penjara waktu itu. Tapi Muhammad Ali sudah meraih gelar tinju kelas berat di bidangnya. Dan karirnya terus menanjak sampai meninggal pada 3 Juni 2016. Seorang Muhammad Ali di masa jaya, masa tenarnya itu sangat dikagumi oleh dunia tinju, orang-orang yang tinju, dengan gayanya, dengan stylenya, dengan karakternya bertinju. Belum ada yang bisa menyamai sampai hari ini. Namun kita tahu bahwa di masa atau akhir hidup seorang petinju yang namanya Muhammad Ali cukup tragis ya, menurut saya cukup tragis, mengenaskan. Kenapa? Karena harus mengalami sakit yang berkepanjangan, Parkinson. Ya, disebabkan mungkin karena terlalu banyak benturan di kepalanya dan lain sebagainya, sehingga sang legend ini mengakhiri hidupnya dalam kondisi dan keadaan yang sakit. Itu di bagian tinju Muhammad Ali. Cassius Marcellus Jr. Tahun 2021 tanggal 11 September kita tahu peristiwa ini yang terjadi di Amerika. 2 menara kembar runtuh karena serangan teroris. Amerika sebelum kejadian 11 September ini, siapa yang tidak kenal dengan negara ini? Semua kita tentu tahu negara superpower, negara yang sempat dijuluki polisi dunia, negara yang sampai hari ini bisa saya katakan negara yang luar biasa. Dalam berbagai macam hal dia luar biasa. Tapi 11 September 2001 semua mata melihat bahwa apa yang terjadi di Amerika itu meruntuhkan image, meruntuhkan gambar bahwasanya Amerika adalah negara yang hebat dan luar biasa. Rontok semua. Karena dengan begitu canggih, begitu luar biasa, sistem keamanan negara ini pun jebol. Dan banyak jiwa yang melayang, yang korban di dalam tragedi 9/11. Bapak Ibu, apa yang saya mau katakan buat kita renungkan hari ini? Baik kita belajar dari seorang pemuda yang lahir tahun 42, yang mana dia adalah seorang legend dalam bidang dunia olahraga tinju.
dan sebuah negara superpower. Di sini kita melihat bahwa baik manusia, baik sebuah komunitas atau sebuah negara, sehebat apapun dia, ada waktu dan masanya. Segala sesuatu itu merosot. Kita nggak selamanya fit seperti hari ini. Entah 5 tahun, 3 tahun, 10 tahun ke depan, saya mungkin tidak bisa lagi berdiri di depan saudara, berkhotbah. Kita nggak bisa memprediksikan itu semua. Saya malah kaget kemarin ketika saya buka TikTok di suatu VT, muncul seorang pebulu tangkis Indonesia yang cukup legend, Icuk Sugiarto. Sakit hari ini. Sakit. Dan di dalam VT itu, pebulu tangkis Indonesia yang hebat ini, yang pernah meraih juara dunia dalam bidangnya, dia ada dalam kondisi duduk di kursi roda, di rumah sakit, dan dalam keadaan sakit. Kalau kita persoalkan apakah Icuk Sugiarto tidak mengerti soal kesehatan, kurang apa coba? Seorang bulu tangkis kita tahu fisiknya pasti luar biasa. Seorang pemain bulu tangkis fisiknya pasti hebat. Tetapi kembali, saya kaget lihat VT itu kemarin. Icuk Sugiarto dalam kondisi sakit di kursi roda dan kelihatannya lemah. Ada batas kekuatan kita. Ada batas, segala sesuatu dibatasi. Jadi bahasa yang sering saya sampaikan begini, selagi kita masih diberi waktu dan kesempatan untuk ada dalam keadaan bugar, sehat, jasmani dan rohani, kita selalu senangkan hati Tuhan. Ayo kita beri yang terbaik untuk Tuhan. Apa yang terbaik dari Tuhan? Apa yang terbaik dari Tuhan? Yang ingin Tuhan temukan yang terbaik yang harus kita kembalikan untuk hormat kemuliaan nama Tuhan apa? Paulus katakan, persembahkanlah hidupmu, tubuhmu sebagai korban persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan di hadapan Tuhan. Setuju nggak dengan saya? Ya. Selama kita masih presto, wah kata pakai presto ya. Selama kita masih fit, masih kuat, ayo dong, saya ngajak kita, ayo kita beri hidup ini untuk menyenangkan Tuhan. Karena ada masanya. Segala sesuatu di dalam kitab Pengkhotbah dikatakan segala sesuatu ada waktunya, ada masanya. Termasuk kekuatan kita, kemuliaan manusia ada batasnya. Tidak ada yang kekal di bawah kolong langit ini, tidak ada yang abadi. Jadi saya mau tekankan begini, jangan sombong kita hari ini. Jangan kita bisa berkata bahwa aku ada karena aku hari ini. Selagi kita masih diberi waktu, kesempatan yang baik dari Tuhan, mari kita berlomba-lomba untuk bawa hidup ini sebagai korban persembahan yang hidup dan yang kudus, layak berkenan bagi Tuhan. Jangan seperti kebanyakan kasus orang Kristen di luar sana. Banyak kasus yang saya temui di luar sana. Sudah dalam keadaan tidak berdaya, baru mau ngomong, aku mau melayani Tuhan, aku mau memberi yang terbaik untuk Tuhan. Coba saudara perkarakan kasus-kasus seperti ini di luar sana. Dan kasus seperti ini bukan 1-2 buah kasus. Banyak terjadi hal seperti ini.
Sudah tidak bisa buat apa-apa, sudah selang kiri selang kanan, di ICU, baru mau ngomong, Tuhan pakailah hidupku. Maksudnya apa coba? Kenapa enggak waktu sehat? Kenapa enggak waktu muda? Kenapa enggak waktu presto? Kenapa enggak waktu fit? Kita beri hidup untuk menyenangkan Tuhan. Nah, manusia kan kadang gitu, hatinya itu licik, kata Alkitab. Tapi apakah Tuhan dapat dipermainkan? No. Tuhan tidak mungkin dipermainkan. Tuhan tahu sampai kedalaman hati kita. Mana yang murni, mana yang imitasi. Banyak orang Kristen hanya butuh Tuhan di saat kejepit, kepepet, ke pojok. Di saat sehat, di saat kuat, di saat masih bisa jalan kiri, jalan kanan, melakukan apapun yang dia mau. Oh, Tuhan tunggu dulu. Tuhan entar dulu. Tapi coba mari saya coba untuk merangsang kita hari ini. Merangsang cara berpikir kita hari ini. Mindset kita yang mungkin selama ini acu tak acu dengan hal ini. Artinya nggak mau peduli. Coba kita tantang hidup kita sendiri hari ini. Tantang cara berpikir kita hari ini. Segala sesuatu ada waktunya. Kekuatan kita ada batasnya. Ada batasnya. Nah, Bapak Ibu jemaat yang diberkati, kita seharusnya bersyukur ya. Bersyukur kenapa? Karena kita diberikan Alkitab oleh Tuhan hari ini. Mestinya kita bersyukur. Karena Alkitab boleh ada di tangan kita. Dan seharusnya kita malu dengan orang-orang kudus yang pernah hidup di zaman perjanjian lama. Seharusnya kita malu sebagai orang Kristen yang hidup di zaman saat ini, dibandingkan dengan orang-orang yang hidup di zaman perjanjian lama. Misalnya, contoh. Kenapa saya katakan demikian? Kalau mau dibandingkan ya, keadaan kekristenan kita hari ini dengan orang-orang yang, bahasa saya ini, telah teken mati iman mereka untuk Tuhan, mereka yang hidup di zaman perjanjian lama itu serba terbatas adanya. Dalam arti terbatasnya begini, mereka loh nggak punya Alkitab seperti kita. Benar nggak? Mereka nggak punya Alkitab seperti kita. Abraham misalnya, Nuh misalnya, Daud misalnya, dan tokoh-tokoh Alkitab yang ada di perjanjian baru, mereka loh nggak punya dasar, nggak punya pegangan seperti kita. Kita sekarang udah punya Alkitab. Yang mana di dalam Alkitab itu terkandung, memuat segala sesuatu yang bisa kita jadikan referensi hidup, contoh hidup, karena firman Allah itu hidup. Dan banyak perkara, banyak kejadian yang pernah terjadi di dalam Alkitab, baik itu hal yang tragis sifatnya maupun hal yang spektakuler, yang mengubah atau mujizat, itu banyak loh di Alkitab. Dapat kita jadikan contoh pembelajaran buat kita hari ini. Nah, itulah sebabnya saya katakan kita bersyukur hari ini kita punya Alkitab. Yang mana Alkitab ini bisa menjadi penuntun kita untuk membawa kita sampai kepada kesempurnaan, yaitu hidup yang berkenan di hadapan Bapa di sorga, di hadapan Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Mestinya seperti itu. Sedangkan orang-orang yang hidup di perjanjian lama, Alkitab aja nggak punya.
Iman mereka memang benar-benar bergantung kepada Elohim Yahweh, kepada Bapa di sorga. Dan mereka nggak punya apa-apa untuk menuntun mereka selain mereka sekali percaya yang benar-benar percaya. Kalau kita kan masih ada yang nuntun hari ini, ada Roh Kudus, ada Firman Tuhan. Wow. Coba saudara bayangkan di zaman Abraham hanya mendengar suara Allah berbicara, dan Abraham pada saat itu belum memahami benar bahwa ini adalah Allah yang hidup, Allah yang dia tahu setelah dia keluar dari Ur Kasdim, atau Allah orang Ur Kasdim. Karena orang-orang Ur Kasdim juga itu punya banyak Elohim, banyak Allah, banyak sesembahan, banyak yang mereka percaya. Nah, Bapak Ibu jemaat yang diberkati, tetapi kita lihat orang-orang di masa perjanjian lama yang belum ada Alkitab. Wow, tapi iman mereka, cara mereka percaya kepada Tuhan itu luar biasa kalau kita mau belajar. Melihat bagaimana iman mereka kepada Allah yang hidup. Contoh misal ya, Daud pernah ngomong begini dalam kitab Mazmur pasal 42. Daud ngomong begini, ayat 2, ayat 3. Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau, ya Allah. Jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang melihat Allah? Bapak Ibu, mestinya kita tertemplak dengan perkataan Daud di dalam ayat ini. Kenapa? Karena seorang Daud, Raja Israel, masih muda, punya pengalaman yang mumpuni dalam segala bidang. Dia seorang raja, kurang apa coba? Dia butuh sesuatu, mudah dia dapatkan. Dia butuh perlindungan, pasukannya banyak. Dia mau makan ini dan itu, tinggal ngomong perintah, pelayan-pelayan, dayang-dayang muncul datang dan membawa segala keperluan dan kebutuhan. Kenyamanan hidup dalam perspektif jasmani, Daud nikmati dan miliki itu semua. Jadi bagi saya melihat dari cara saya melihat Daud begini. Banyak alasan yang bisa Daud kemukakan untuk dia tidak butuh Tuhan. Banyak alasan untuk dia katakan, Tuhan enggak, nanti dulu. Banyak alasan yang mungkin bisa Daud kemukakan karena Daud memiliki segala sesuatu. Tuhan nanti dulu. Tapi hebatnya Daud, Bapak Ibu, kalau kita cermati perkataan Daud dalam ayat ini ya, Daud katakan, seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku. Pak, Bu, pernah nggak saudara persoalkan kalimat ini? Pernah nggak kita berani untuk cari tahu apa sih Daud ngomong ini? Sekali lagi, Daud yang punya 1001 alasan yang dapat dia kemukakan untuk tidak butuh Tuhan. Bisa, sangat bisa. Tapi sekali lagi, Daud katakan, seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau, ya Allah. Dari perkataan yang mungkin kita sudah hafal ayat ini, dan juga mungkin ada lagu pujian itu, seperti rusa yang haus, rindu aliran sungaimu.
Bapak Ibu, perkataan ini nggak sekedar ngomong. Daud nggak sekedar ngomong. Tapi dari sini Daud hendak mau menyampaikan, mau memberi pesan buat kita. Sehebat apapun kita di luar Tuhan, tanpa Tuhan memenuhi jiwa kita, nonsens kita, nggak ada apa-apanya. Nggak ada apa-apanya. Nggak ada apa-apanya. Siapa kita? Saya pernah melihat suatu, mungkin juga saudara pernah lihat suatu video, entah di mana, tapi mungkin seingat saya, saya pernah lihat itu di Facebook ya. Jadi video itu menggambarkan begini. Jadi video itu ditarik mundur, mulai diperlihatkan ada seorang yang berdiri tegak, terus semakin jauh dalam layar itu muncul semakin jauh, tinggal kelihatan rumah-rumah, orang itu semakin tidak kelihatan, semakin jauh kelihatan tinggal bumi, semakin jauh lagi kelihatan planet-planet, semakin jauh lagi sampai orang manusia yang tadi di suatu frame itu nggak kelihatan sama sekali. Saudara bisa bayangkan kita di pemandangan mata Allah seperti apa? Gak ada apa-apanya. Gak ada apa-apanya. Lah kita mau sombong, aku masih kuat, aku masih punya ini dan itu, aku masih bisa. No, jangan. Kita kecil, debu kita. Gak ada apa-apanya. Itulah yang disadari oleh seorang yang namanya Daud dalam hal ini. Adakah kita punya kerinduan jiwa kita dipenuhi dengan Tuhan memenuhi jiwa kita? Bapak Ibu, kalau jiwa ini saudara tidak tempatkan Tuhan sebagai nomor satu di dalam jiwa kita. Kalau kita bicara jiwa, ada apa sih di dalam jiwa? Pikiran, perasaan, dan kehendak. Setuju ya? Itu yang ada di dalam jiwa. Nah, saudara bisa bayangkan, di dalam pikiran, dalam perasaan, dalam kehendak, jika bukan Tuhan yang memenuhi itu, apa jadinya kita? Manusia sifatnya tidak pernah puas. Natur manusia yang karena sudah jatuh dalam dosa itu tidak puas. Jiwa ini saudara mau isi dengan apapun di luar Tuhan, tidak pernah akan puas itu jiwa. Tidak pernah akan puas. Saudara bisa buktikan itu sendiri dalam kehidupanmu hari demi hari. Tidak akan pernah puas. Jika jiwa ini kita berusaha untuk isi dan masukkan hal-hal yang bukan dari Tuhan, atau bukan Tuhan yang memenuhi jiwa kita. Maka dari itu Daud katakan, seperti rusa yang merindukan sungai yang berair. Saya ralat ya, saya koreksi ya. Bukan Daud, tetapi puji-pujian lirik yang ditulis oleh singers-singers di bait Allah. Ya, saya pakai singers-singers di bait Allah ya, supaya lebih nyata ya. Penyanyi-penyanyi dalam bait Allah, Bani Korah, suatu kumpulan orang-orang kelompok yang namanya keturunan dari Korah. Mereka itu membuat lirik lagu yang kita baca di dalam Mazmur pasal 42 ini.
Dan lirik lagu pujian ini berkata bahwa seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikian jiwaku merindukan Engkau ya Allah. Jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang ke rumah melihat Allah? Dan Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan, sekali lagi ingat, kita punya batas kekuatan. Pertanyaan saya begini Bapak Ibu, kalau kita persoalkan, kenapa kekuatan kita itu terbatas? Ya. Kenapa kekuatan kita itu terbatas? Segala sesuatu itu terbatas. Kenapa? Pernah nggak saudara pikirkan itu? Kenapa sih? Bahkan kalau agak sedikit saya memberanikan diri untuk bicara begini, kok Allah membatasi kita? Kekuatan kita dibatasi Tuhan. Usia kita, kalau kita lihat konteks Mazmur pasal 90, ya kan, 70-80 tahun, itu batas kekuatan kita. Kalau kita hidup sehat terus sampai 90 tahun atau 100 tahun, tapi ada batasnya di situ. Ada garis akhirnya di situ. Pernah nggak saudara persoalkan ini? Kenapa? Saya coba temukan, saya berusaha untuk temukan jawabannya sederhana. Dan mungkin kita juga pernah mendengar pernyataan statement-statement seperti ini. Kenapa kita butuh Tuhan? Kenapa kita dibatasi? Karena kita harus bergantung kepada Dia yang tanpa batas, yang ada di dalam kerajaan surga. Karena Dialah yang empunya hidup kita. Kita nothing, nggak punya apa-apa. Maka dari itu jika kita sadar bahwa kita banyak keterbatasan, kita banyak kelemahan, kita banyak kekurangan, maka dari itu jangan menganggap kita mampu berdiri sendiri. Kita harus bergantung kepada Tuhan, harus mengandalkan Tuhan dalam segala perkara. Bisa sepakat nggak dengan saya? Kita beri sorak-sorai dulu bagi Tuhan. Harus mengandalkan Tuhan. Mulai kapan Om? Mulai sekarang. Dalam segala kondisi, dalam segala keadaan, dalam segala situasi, andalkan Tuhan selalu dalam hidup kita. Karena kita nggak bisa tanpa Tuhan. Nggak bisa kita tanpa Tuhan. Maka dari itu selama kita masih diberi waktu, kesempatan untuk kita boleh ada di rumah Tuhan, beribadah, melayani. Nah, inilah waktunya, kesempatan untuk kita menjalin hubungan yang erat, yang dekat, dan menyatakan iman kita. Tuhan, aku percaya dan aku mau bergantung kepada Tuhan. Kenapa saya tekankan hal ini? Karena kalau kita nggak berusaha untuk belajar, terus menggantungkan hidup kepada Tuhan, kita tidak punya keinginan untuk mau dekat dengan Tuhan. Bapak Ibu, saya pernah kemukakan dan uraikan di sini kalau tidak salah, bahwa ada istilah satu hal dalam dunia teologi, titik tidak balik, point of no return. Maksudnya apa? Maksudnya begini Bapak Ibu, sederhana ya, cepat ya. Jika kehidupan kita hari demi hari, kita tidak maksimalkan untuk belajar mengenal Tuhan, kita tidak berupaya untuk bergantung, berharap, belajar mengerti apa mau Tuhan, artinya kita mau hidup berjalan sendiri dengan mau kita sendiri tanpa mempedulikan apa yang Tuhan inginkan. Bapak Ibu, ada suatu titik dalam perjalanan manusia, ketika dia sudah nyaman dalam suatu titik, untuk dia kembali lagi mau menyenangkan Tuhan, itu sudah agak sulit. Sampai dia sudah melewati titik dia nyaman hidup di luar Tuhan, itu orang seperti ini mau diajak untuk kembali ke dalam Tuhan, dia nggak akan mungkin. Karena dia sudah melewati suatu titik di mana dia nyaman dengan hidupnya di luar Tuhan. Demikian dengan kita. Kita yang sudah
sungguh-sungguh di dalam Tuhan, kita sudah mati-matian mau iring Tuhan, setia di dalam Tuhan. Dan ketika kita melewati titik ini di mana kita sudah berkomitmen, aku mau terus di dalam Tuhan, ketika ada godaan, tantangan, ujian apapun jenisnya, orang yang sudah terlanjur hidup di dalam Tuhan ini, orang yang sudah mati-matian sepakat untuk hidup menyenangkan Tuhan, dia tidak akan mungkin berbalik dan menyakiti hati Tuhan, atau dia tidak akan mungkin meninggalkan Tuhan. Nah, Bapak Ibu, ini perlu kita persoalkan. Nah, selama kita masih diberi waktu dan kesempatan untuk kita nikmati hidup, mari kita beri yang terbaik bagi Tuhan. Karena saya cukup ditemplak dengan satu ayat dalam Wahyu pasal 22 ayat 11. Coba saudara perhatikan. Wahyu 22 ayat 11. Ini kondisi yang dilihat oleh Yohanes ketika di Pulau Patmos, melihat keadaan manusia di akhir zaman. Wahyu pasal 22 ayat 11 berkata begini, barang siapa yang berbuat jahat, biarlah ia terus berbuat jahat. Barang siapa yang cemar, biarlah ia terus cemar. Dan barang siapa yang benar, biarlah ia terus berbuat kebenaran. Barang siapa yang kudus, biarlah ia terus menguduskan dirinya. Dan jangan saudara berpikir bahwa ayat ini kok Tuhan seakan-akan membiarkan begitu. No. Di sini ayat ini berkata bahwa mereka yang berbuat jahat, teruslah biarlah berbuat jahat, karena memang tidak ada lagi yang mereka dengar. Oh, si orang jahat ini tidak ada lagi yang mereka pedulikan. Mereka sudah terlalu nyaman dengan kejahatan yang mereka lakukan. Mereka sudah melewati suatu titik di mereka nyaman dengan hidup yang mereka hidupi di luar Tuhan. Nah, sebaliknya, orang yang belajar hidup menyenangkan Tuhan, belajar hidup kudus di dalam Tuhan, ketika mereka melewati suatu titik, apapun tantangan godaan, mereka tetap ada di dalam Tuhan. Tidak mungkin berbalik untuk murtad lagi. Jadi Bapak Ibu jemaat yang diberkati, saya mau katakan begini, sadar bahwa kita ini, kekuatan kita ada batasnya. Kekuatan yang saya maksud di sini bukan suatu kekuatan yang mana harus kita sadari bahwa ada suatu titik kita ini nggak bisa berbuat apa-apa. Ada suatu titik di mana kita nggak bisa lagi berbuat apa-apa. Segala sesuatu sudah terbatas. Karena mungkin usia semakin uzur, atau mungkin karena kita secara fisik lagi sakit. Tuhan izinkan itu, sehingga kita nggak bisa berbuat apa-apa lagi. Nah, mari kita persoalkan, selama kita masih sehat, kita masih kuat, kita masih diberi waktu dan kesempatan hari ini, mari kita menyenangkan hati Tuhan. Dengan kekuatan yang maksimal kita menyenangkan Tuhan, dengan kekuatan yang maksimal juga kita bertanggung jawab dengan hidup yang Tuhan percayakan dalam hidup kita. Harus seperti itu, agar supaya apa? Kita mencapai apa yang Alkitab katakan, kuduslah kamu sebab aku kudus. Nah, ini perlu diperjuangkan Bapak Ibu. Hidup kudus ini perlu diperjuangkan. Karena saya sendiri pernah melihat bagaimana, pernah mendengar percakapan di Facebook, percakapan antara hamba-hamba Tuhan, gembala-gembala, pendeta-pendeta. Saya ada di grup itu. Ada loh pendeta ngomong gini, gak mungkin kita hidup kudus. Lah terus kalau nggak mungkin ngapain coba firman Tuhan katakan kuduslah kamu sebab aku kudus. Loh, sampai loh pendeta ada yang berpikir seperti itu. Apakah itu tidak sedang menyesatkan jemaatnya? Lah kalau pendeta saja sudah tidak yakin bisa mencapai hidup kudus, ngapain dia jadi pendeta? Ngapain ajar jemaat kalau begitu? Yang benar adalah
kita mampu mencapai hidup yang berkenan di hadapan Tuhan. Kenapa saya katakan demikian? Kenapa saya katakan dengan tegas dan saya katakan dengan pasti bahwa kita mampu mencapai titik hidup berkenan? Karena sekali lagi kita telah diberi fasilitas. Apa fasilitasnya? Roh Kudus ada buat kita hari ini. Roh Kuduslah yang menuntun, memimpin, membawa kita mengerti maksud Tuhan, membawa kita hidup berkenan bagi Tuhan, membawa kita mengingat segala apa yang telah firman Tuhan katakan. Fasilitas yang berikut yang saya ulang lagi hari ini saya katakan, Alkitab, Injil, kabar baik, ini fasilitas. Jadi kalau ada pendeta yang ngomong bahwa tidak mungkin mencapai hidup kudus, saya ngomong mending jangan jadi pendeta. Amin. Jangan ajar jemaat. Kalau dia sendiri nggak yakin bahwa hidup kudus itu suatu hal yang mampu bisa orang percaya sampai di titik itu. Lah kalau kita tidak bisa mencapai hidup kudus, nggak ada yang sampai di sorga dong kalau begitu. Si pendeta itu juga berarti dia nggak yakin dia bisa masuk sorga. Karena yang di sorga itu semuanya kudus, habis kudus semua, nggak ada yang nggak kudus. Kalau kita bicara kudus ya, simpelnya begini maknanya kudus. Kudus itu bahasa sederhananya apa sih? Dipisahkan dari hal yang najis. Dipisahkan supaya tidak tercemar. Kudus, kados, dipisahkan. Nah, apakah Alkitab salah berbicara kuduslah kamu sebab aku kudus, kata Tuhan? Tuhan nyatakan statement ini bahwa kita mampu mencapai kekudusan hidup asal kita mau benar-benar ada di dalam Tuhan. Fasilitas telah diberikan. Roh Kudus fasilitas, Injil kabar baik ini fasilitas. Kabar baiknya itu apa? Iya kan? Banyak orang Kristen menyempitkan makna kabar baik. Orang Kristen banyak menggarisbawahi kabar baik itu adalah ketika luput dari bencana alam, luput dari kesusahan, yang tadinya sakit bisa sembuh. Kabar baik adalah yang tadinya miskin jadi kaya. Itu kabar baik. Kebanyakan orang Kristen di luar sana memiliki konsep kabar baik seperti itu. Tapi saya mau katakan, jika kabar baik yang dipahami adalah hal-hal yang seperti itu di luar konteks, di luar jalur firman Tuhan. Karena penekanan kabar baik di sini adalah berita di mana keselamatan itu telah terbuka dalam kehidupan. Itu kabar baik. Kabar baik adalah keselamatan bagi kita. Titik. Itu kabar yang paling baik yang diberitakan di dalam firman Allah ini. Jadi Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan, saya mau bawa kita memahami satu hal hari ini. Ayo, selama kita masih diberi waktu kesempatan, kita sehat, kuat, kita mau beri yang terbaik untuk Tuhan. Mau beri yang terbaik untuk Tuhan. Cuma Ibu Gembala yang ngomong amin. Amin. Terlalu cepat saya khotbah. Ulang lagi dari awal. Saudara nonton YouTube-nya ya, tapi tidak live streaming, siaran tunda, siaran ulang. Jadi kesimpulannya, ayo kita yang masih sehat, masih kuat, masih dipercayakan Tuhan untuk bisa berbuat ini dan itu, ayo kita pergunakan kekuatan kita semaksimal mungkin untuk menyenangkan Tuhan, dan pergunakan kekuatanmu, kesehatanmu, waktu kita, memaksimalkan diri untuk bertanggung jawab dengan apa yang Tuhan percayakan dalam hidup kita.
Jadi suami yang bertanggung jawab, jadi istri yang bertanggung jawab, bekerja bertanggung jawab penuh, maksimal. Dan di lain sisi yang paling utama dari itu adalah bawa hidupmu, kekuatanmu, apapun untuk menyenangkan hati Tuhan. Kita beri sorak-sorai bagi Tuhan. Saudara boleh tutup Alkitab saudara. Saudara, saya belum sempat bicara semua ini poin, tapi kita berdoa biar waktu-waktu ke depan kita akan terus lanjutkan hal-hal poin-poin ini. Saudara boleh tutup Alkitab saudara. Haleluya. Yesus begitu baik. Tuhan Yesus begitu luar biasa dalam hidup kita. Masih menganugerahkan kita waktu, memberikan kita kekuatan, kesehatan, jasmani dan rohani. Tuhan masih banyak percayakan kita hal-hal yang luar biasa, yang mana hal-hal yang baik itu mestinya kita bawa, kesempatan untuk kita bawa hidup ini semakin indah di pemandangan Tuhan. Dan mari saya jemput kita bangkit berdiri. Saya mau ajak kita nyanyikan indah rencanamu Tuhan di dalam hidupku. Walau ku tak tahu dan ku tak mengerti semua jalanmu. Haleluya Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan. Oh, haleluya. Terima kasih Bapa. Terpujilah nama. Indah rencanamu Tuhan di dalam hidupku. Amin. Walau ku tak tahu dan ku tak mengerti semua jalanmu. Mari katakan, dulu ku tak tahu, dulu ku tak tahu Tuhan. Berat ku rasakan, berat ku rasakan. Hati menderita dan ku tak berdaya menghadapi semua. Bapak Ibu, tidak ada manusia yang super, tidak ada manusia yang sempurna. Demikian kami pun hamba Tuhan tidak ada yang super dan sempurna. Semua kita dikunci dalam keterbatasan oleh yang punya hidup, dengan maksud supaya kita hari demi hari bergantung, berharap, dan mengandalkan Dia yang memberi hidup ini. Coba kita tarik jauh ke belakang hidup kita. Apa yang sudah kita alami? Jatuh bangun bukan? Kadang ketawa, kadang nangis, kadang hanya bisa berdiam diri, gak bisa buat apa-apa. Tapi kalau hari ini kita masih boleh ada, bukankah itu kemurahan Tuhan? Bukankah itu karena kebaikan Tuhan? Oh, Tuhan sangat baik. Oleh sebab itu kita yang penuh keterbatasan ini, mari kita mau tempatkan Tuhan di posisi yang paling utama dalam hidup kita, dalam rumah tangga kita, dalam pekerjaan, dalam profesi kita. Biarlah Tuhan yang ada di depan kita, karena Dia yang tahu masa depan kita. Kita enggak. Oleh sebab itu mari, dengan pujian ini kita mau mengagungkan Tuhan, kita mau berterima kasih kepada Tuhan. Indah rencana. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Indah rencanamu Tuhan. Amin. Di dalam kami mau pakai segenap keberadaan kami, segenap apa yang kami terima perbuat kasih dalam Tuhan. hidup kami sepanjang kami hidup.
kami boleh hidup indah dan layak berkenan di hadapan Terpujilah Tuhan nama-Mu. sampai kami pun bertemu Tuhan di dalam Muliakan, mengagungkan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberkati engkau dengan damai. Sebab dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami akhiri ibadah kami saat ini.